Itu. Nah, ini ada lagi yang tanya. Banyak ini, hampir 80% lah kalau maksudnya tiap hari insan dimasukin sosial media atau apa. Mesin powder coating, mesin vapor blasting, mesin vapor blasting, Oh. boleh nggak kredit? Ngobrol lagi kita Mas Dadang. Ini ngobrol terus ya, Pak. Iya, ngobrol terus ini soalnya banyak tanya itu loh, yang apa namanya? Itu banyak yang tanya, teman-teman kan banyak yang tanya masalah untuk powder coating yang pemula. Maksudnya mesinnya. Jadi kan orang-orang banyak beli pengennya itu, saya sebenarnya paham. Yang dimaksud yang pemula itu dia apa itu sebenarnya masalah finansial di mesinnya sebenarnya kan ya. Ya, bisa jadi. Bisa jadi kan itu. Jadi ini biar dijawab sama Mas Dadang aja untuk masalah yang mau buka, yang terutama mau bisnis buka usaha powder coating yang pemula. Itu yang dimaksudnya gimana tuh Mas Dadang ya? Sebetulnya gini, nah menurut saya itu yang dipertanyakan itu sebenarnya dia itu mungkin mau tanya apa mesin yang istilahnya untuk pemula itu berarti kan low budget ya, Ya lo low budget. budget. Nah, ya sedangkan yang kita jual itu sebenarnya semuanya itu udah untuk pemula. Kategori Oh iya pemula. pemula, nggak mungkin kita jual itu yang udah pro kita jual ngapain gitu loh. Berarti Awal kalau pemula, apa namanya konteksnya itu otomotif itu pasti pemula ya ya. pasti pemula. Kalau yang pro itu yang contohnya kayak apa Mas Dadang? Sebetulnya pro itu sebenarnya orang untuk upgrade, Untuk bukan upgrade. bukan untuk anu. Semua kalau beli dari awal, misalnya mesin A B C D dari awal ya pasti pemula. Pemula mulai Oh. dari sini terus nanti mau training itu pasti pemula. Dan untuk powder coating mesin powder coating Solo ini emang disetting sudah untuk pemula dan itu standarnya untuk budgetnya orang Indonesia ya sebenarnya Ya, gitu ya. dari awal kita bikin itu sebenarnya kita udah kita perhitungkan untuk masalah harga terus nanti apa namanya itu untuk dikonsumsi sama klien-klien kita itu udah diperhitungkan gitu loh. Kalau kita memang udah niat dari awal pengen apa namanya itu dengan keuntungan besar ya pasti harganya kita jual harga tinggi. Yang standarnya Oh, standar untuk produksi yang ada di US ya. iya. Sekarang kalau supama mesin powder coatingnya di powder coating Solo tuh harga kan 15,5 juta ya, Ya, yang untuk otomotif ya. ya. Kalau standarnya yang di luar itu paling murah berapa? Ya paling enggak tiga kali lipat. Tergantung dari mana luarnya. Kalau yang dari US udah pasti 3 kali lipat lebih. US pasti lebih, 3 kali pasti lipat. lebih. Kalau yang made in China, ya paling ya Cina 2 kali lipat lah. 2 kali lipat. Nah, yang mahal itu sebenarnya kalau di cost biaya apa namanya itu pembuatan sana itu mungkin jauh lebih murah dari sini. Cuman biaya yang mendatangkan dari sana ke sini itu prosesnya itu yang mampir nanti di apa namanya itu dicukai dan sebagainya yang mahal di situ. Kalau untuk mesin powder coating perbandingannya itu bedanya apa? Kalau untuk perbandingan itu sebenarnya di spek rata-rata itu hampir sama ya. Sama spek. Sama, yang fungsinya itu sebenarnya sama. Fungsi juga penggunaan sama ya? Semua sama. Cuman ya memang ada beberapa yang poin-poin itu membedakan. Ya. Ya karena kan harga ya kembali lagi kan budgetnya itu Ya. misalnya kita itu udah harga segitu itu udah pasti ya istilahnya dipakai udah enak, udah bisa dipakai, fungsionalnya sama. Tapi Kalau- yang plus-plusnya itu pasti ada yang Kalau juga untuk hasil juga kalau lihat di portofolio Instagram mesin powder coating Solo sama aja. bagus juga ya hasilnya juga. Jadi mungkin itu ya mungkin Cuman ya. ya kembali lagi kepada apa namanya itu bayar-bayar. Mungkin kalau untuk pemula itu sebenarnya mesin yang kita jual itu udah pas, Udah udah pas. Ya, kalau misalnya nanti udah oke, katakanlah udah paham lah. Oh nanti larinya bisnis itu larinya ke A B C ini segmennya itu nanti apa-apa-apa lah baru upgrade. Baru upgrade. Monggo mau Ya. upgrade yang dari US sana yang lebih mahal, yang lebih Ya. canggih ya banyak. Tapi gitu. sebenarnya nanti fungsinya juga Fungsinya sama. Ya untuk elektromagnetic groundingnya Benar. nempelnya juga sama sebenarnya. Cuman kan untuk mesin powder coating itu tidak ada brand lah istilahnya ya. Kalau untuk yang US atau Jepang emang diproduksi massal dia ada brandnya. Mungkin masalah brand juga kan berkaitan untuk harga ya. Ya kembali lagi gini, kalau mau bisnis di Indonesia itu kan kita itu kan bicara lagi ke masalah segmennya. Ya. Segmennya Ya. itu mau kemana? Ya. Gitu loh. Kalau mau ke otomotif, terus nanti kelasnya yang menengah ke bawah, apa iya kita mau pakai mesin yang mahal-mahal gitu.
Apalagi sekarang standarnya untuk lingkup Indonesia kan besar. Ya. Per daerah, per UMR-nya beda. Beda-beda. Kelasnya juga Beda-beda. untuk perekonomiannya beda. Beda-beda. Kan kayak gitu. Iya. Kalau sekarang contoh misal diambil di Solo. Pakai brand yang di US. Ya. Terus kita naikin harga otomatis kan harga powder coating mahal kan. Ya. Terus apa ya? Jalan untuk dari segi bisnis kan kayak gitu. Ya, Berarti Mas Dadang jelas. juga udah memperhitungkan kan? Ya pasti toh. Dari Kita itu, budget segitu ya Mas Dadang. ya kita itu jual itu kan istilahnya nggak asal kita cuma cari untung Ya. terus nanti setelah itu goodbye itu kan Ya, nggak mungkin. ya. toh. Pasti after sale-nya kan juga mulai dari apa namanya itu training terus nanti untuk konsultasi. Ya. Kalau misalnya kurang gimana kita saling sharing aja. Masih komunikasi Iya, terus. jadi kalau dipikir ya kita jual dengan harga segitu tuh udah paling murah. Ya. Kita nggak jual lepas gitu loh. Bisa dibilang paling murah ya. Iya, Bisa dicek kita nggak ya. jual lepas Ya. loh. Iya, iya. Habis beli nanti harus ada kok apa namanya itu istilahnya Trouble komunikasi. ya. Belum nanti masalah diinstal atau apa kan kita tanggung jawab semua. Kalau untuk tulisannya kan garansi cuma 1 tahun. Ya. Sebenarnya garansi per orang yang beli itu Ya, lifetime. seumur hidup. Seumur hidup sama aja. Iya loh teman-teman. Sekarang kan ya, seumpama sudah beli 1 tahun. Ya. Nanti masih komunikasi, ada trouble Ya. ini, belinya di mana ini. Kita juga jawab kan? Ya pasti. Itu sama aja kan sebenarnya lifetime kan? Kuat-kuatan. Ya. Ini sekarang, ini sudah ada tadi poinnya yang ada di mesin powder coating. Ya. Nah, mesin powder coating berkaitannya di oven. Sedangkan oven, kalau oven di powder coating itu harganya berapa Mas? Standar itu Standar itu sekitar 17,5 kalau nggak salah. 17,5 juga udah murah ya itu hitungannya ya? Ya murah banget. Murah banget. Enggak ada ya Maksudnya untuk kita oven. kan jual itu kan udah otomatis, sudah standar lah. Ya. Nanti untuk rangka motor dan sebagainya itu. Itu jadi untuk ovennya harga 17 jutaan Ya. itu kan sudah otomatis juga, sudah ada timernya, pengaturan lengkap, suhu semuanya kan udah kayak lengkap. gitu ya. Standar juga untuk rangkai otomotif itu berkaitan. Ya, sebenarnya kan kita dari awal itu kita produksi itu kita udah tes pasar. Misalnya pasar di apa namanya itu Indonesia itu seperti apa itu. Udah kita lakukan riset. Ya, Kalau kita jual di atas itu pasti kemahalan. ya, Di bawah itu ya nggak mungkin dong kita juga kerjakan ada karyawan. Ya. Kita kan butuh gaji karyawan juga. dan kebutuhannya maksudnya untuk rangka yang besar sama velg mobil sudah bisa masuk. Masuk. Soalnya kan Udah rata-rata standar. paling itu ya. Ya, Nggak mungkin nah, maksudnya kalau untuk material lebih besar itu kan berarti kan ranahnya beda. beda. Bukan beda. di otomotif. Beda. Dan kita pun juga melayani itu. Misalnya kalau Ya. ada mau yang custom ya. Ya, Yang baru custom, dibuat. jadi di luar standar powder coating otomotif lah itu nanti kita juga melayani. Kalau standarnya ya emang udah ada yang di web ya. Betul. Cuman di luar itu kalau by request bisa untuk produksi. Ya, dan kita nanti baru bisa menghitungkan itu kalau udah ketemu permintaannya itu ukuran berapa baru kita bisa hitung. Untuk speknya yang mau diminta yang untuk khusus industri. Nanti per meternya berapa, terus permintaannya nanti pakai troli atau pakai apa, kita Ya. bisa mau pakai elektrik, mau pakai gas, mau pakai apa aja kita Contohnya kemarin yang masuk itu kan dari SMK ini ya. bisa. Ya, Untuk pelatihan dia speknya apa, Ya. spesifikasinya apa. ya, Terus ada orang yang Makassar itu dulunya emang buat untuk mobil besar juga Betul, by request betul. bisa berarti ya. Berarti kalau untuk powder coating itu sebenarnya yang dibutuhin apa aja ya, Mas Dadang ya? tergantung gini, Ya. mau apa dulu segmennya, mau pengerjaannya itu mau ke otomotif apa mau ke semi industri atau Beda, industri. berarti beda. Beda. Oh, Kalau kita ke otomotif kan udah pasti kan, serangkaian itu udah pasti. Antara mulai dari sunblast, vapor, terus apa namanya itu powder coating, oven itu Oven. udah satu rangkaian, nggak bisa dipisah. kalau spray boot Ya. masih Oke lah, kita Oke, mau ya. tanpa itu pun Ya, sebenarnya bisa. Tapi kalau yang faktor penunjang mesin-mesin lain tadi, kalau misal satu nggak ada, ya udah nggak enak dipakai. Standarnya udah nggak dapet gitu loh. soalnya kan untuk risetnya awalnya itu untuk otomotif juga rangkaiannya itu. Ya. Kalau mau hasil kualitas bagus. Bagus. Kalau mau nggak kualitas bagus ya terserah, Ya, ya kan? ya. Kan ada, udahlah nggak apa-apa lah. Cuman pakai powder coating aja, nanti Ya. pakai chemical, terus di oven. Nggak Tapi kan bisa. hasilnya kan Kalau otomotif nggak bisa. biasanya orang-orang yang biasanya sudah dijelasin seperti itu, nanti di bypass dengan di cost biaya, dipangkas biaya, jadi dia cuman harusnya rangkaiannya sunblast, vapor, Betul. mesin powder sama oven. Betul. Dia cuman dipangkas dari powder coating ke oven. Biasanya
yang sering-sering jadi permasalahan hasil kualitasnya kurang Ya, itu kurang bagus. bagus. Oh, Nanti keluar bintik Nah, lah, nanti keluar ini. nah itu sebenarnya itu kan ya. Iya, semua itu faktor pre-treatmentnya dari Iya, awal. Kecuali kalau mau yang larinya ke industri, itu berarti nggak perlu sunblast pun juga oke gitu loh. Karena rata-rata kalau untuk industri itu, material yang dipakai itu mesti material baru. sudah baru. Iya, misalnya bikin kabinet, bikin box apa itu kan plat baru, Kalau dibikin ini. otomotif, Kalau otomotif kan barang-barang lama, oh mau iya, restore kan. ya, Misalnya katakanlah mesin motor itu udah korosi, udah iya, parah. Apa iya iya, mau iya, selupin iya, chemical? iya. Tambah rusak, iya. Bukan tambah bagus, tambah rusak. Berarti intinya otomotif itu dari yang barang yang apa jenis sudah parah, Iya, kita restorasi jadi baru. restore Itu jadi otomotif di bagus. powder Iya, coating. Kalau industri enggak, enggak. Karena memang membutuhkan pelapisan, hanya finishing aja. finishing gitu loh. Oh iya iya. Itu pakai chemical pun bisa. Jelek-jeleknya itu mau nggak pakai chemical ya, Ya, katakanlah mau cuma di ampas, dipakai lap, pakai bensin atau thinner, nggak masalah. Cuman nanti pengaruhnya di lifetime aja, apa kekuatannya itu nanti jangka waktunya kan beda. iya iya. Berarti intinya powder coating tuh bisa. Nggak usah pakai treatment, istilahnya gitu. Bisa. Tapi mau dibawa kemana ranahnya Nah, untuk bisnisnya. betul. Makanya kalau ada yang tanya, gini, Pak saya tuh mau cari mesin powder coating yang untuk pemula. Ya, Nah, jawabannya gini, pemula itu yang mau segmennya kemana dulu? ya. Pemula itu Iya, pemula apa? apa? Mau ke otomotif atau mau ke industri? Apa dia Baru. produksi dagang cuman finishing? Nah, Itu juga yang bisa. dikerjakan apa dulu gitu loh. Mm-mm. Kalau misalnya pengerjaannya cuma plat ukuran 1 meter, terus nanti habis itu mau di coating aja, berarti kan nggak butuh sunblast, nggak butuh Ya, sebagainya. Cuman mesin powder coating, gun itu, terus sama oven, spray boot itu udah cukup. jadi kalau komunikasi di WA, tanya-tanya, atau Ya, di Instagram jangan ya. bilang, saya mau buka powder coating, tapi saya mau beli mesin yang pemula itu Pemula. udah bisa. Semua Ya yang kan? jual kita itu pemula. Semua yang dijual pemula, Iya, pemula. cuman ranahnya mau dibawa kemana? Mau buka Nah, powder coating betul. untuk otomotif atau industri? Industri. Industri itu dalam arti produksi juga, Ya, nanti cuman hanya di finishing, bukan betul. produksi yang besar. Betul. Istilahnya kan kayak gitu ya. Jadi banyak miskomunikasi. Betul. Ini kalau masalah sebenarnya itu mungkin ada dua sih ya. Masalah bilang pemula itu dia itu mau mesin murah, sama pemula itu Ya, memang benar-benar dari awal. dari awal. Tapi nggak tahu segmennya nanti mau kemana dulu gitu. Ya, itu udah dikasih tahu. Ya, Jadi, detailnya kayak gitulah. Maksudnya Heeh. itu mau kita itu ranahnya mau kemana dulu segmennya. Udah itu aja. jadi kalau semama otomotif yang mengikuti treatmentnya kita, Ya, sistemnya, kalau mau industri ya tadi sudah dibilangin iya, treatmentnya kita. bisa. Kita juga nggak maksudnya jual, maksudnya gini ya Mas Dadang. Kamu harus beli mesin ini, beli mesin. Kalau Enggak. nyatanya emang industri kayak orang Surabaya, Ya, boleh tanya, nanti saya kasih Instagramnya. ya, Dia nggak pakai sunblastnya, enggak. nggak ada Memang, vapornya. memang kita nggak merekomendasi ke situ. Memang kalau untuk industri itu kalau kita pakainya sunblast ya nggak mungkin banget kan. Itu ngejar kuantiti, kita mau nyablas satu-satu Heeh. kelamaan. Nanti dikiranya kan kita, wah paling Ya, di penting sana nggak, harus beli vapornya, enggak. harus beli sunblastnya. Enggak. Kalau beli mesin powder coating ini tuh nanti kira-kira BEP berapa lama ya? Nah, Itu juga banyak yang tanya gitu. Ya itu gini, kalau saya mau menjawab kembali lagi ke personal masing-masing gitu loh. ya, Itu nanti segmen marketnya kayak apa dulu ya? ya. Terus dia sistem marketnya gimana? Cara promosinya atau bagaimana linknya? Kalau kita suruh ngomong, wah 1 tahun pasti balik modal ya nggak mungkin kita ya. Dan kita nggak pernah Nggak bilang kok bisa, gitu. nggak Kalau mau mau beli saya. oke, nggak beli nggak Iya. masalah. Dan rata-rata tuh kalau saya lihat gini sebenarnya, Oh, orang yang berani ambil bisnis mau ke powder coating, itu pasti dia itu orang engine. pasti. Terus dia Orang punya komunitas lah. komunitas, kebanyakan. segmen marketnya komunitas. Terus habis itu dia pecinta di otomotif Benar, fashionnya. benar. Dan rata-rata orang-orang yang seperti itu, dia di hobi, sosial medianya besar. Besar. Jadi makanya setelah dia bisnis di powder coating, dia jalan-jalan aja. Ya udah tahu lah, maksudnya larinya mau kemana, terus nanti cara marketnya gimana itu udah tahu. Dan orang-orang itu nggak pernah. Jadi dia biasanya kan training, kesini kan Ya, training, pasti. ada di workshopnya powder coating training. Kalau mesin powder coating itu untuk produksinya mesin powder coating. Dia kesini biasanya berapa hari ya Mas datanya? Orang-orang yang trainingnya Rata-rata itu minimal 2 hari, minimal. minimal 2 hari. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan juga ada.
tergantung lah, kita itu juga nggak membatasi ya. Heeh. Terus apa namanya lah, kembali lagi ke masalah tadi, personalnya itu mau mintanya gimana trainingnya. Mau yang istilahnya cepat langsung bisa, Heeh. ya bisa aja nanti diambil poin-poin aja. Tapi kalau mau yang detail banget, ya itu paling enggak di sini tuh minimal 3 hari. Minimal. Sekalian cari konten ya boleh. Iya, boleh. Di sini sekalian cari Betul. konten boleh. Soalnya kan orang-orang kan juga udah punya Betul. sosial medianya sendiri. Oh, kita tuh jual juga nggak terus jual. Ya wes terserah kamu Ya. udah pakai mesin tuh ya enggak kok. Ya. Kita ya bantu promosi, bantu sebagainya kok. Makanya kalau semua teman-teman maksudnya siap udah beli, terus mau training. Training yang lama enggak masalah. Nggak masalah. Ambil konten di sini enggak masalah. Nggak masalah. Cari followers di sini Betul. malah lebih Betul, bagus lebih kan kayak bagus. gitu. Makanya jangan sekali-kali bilang mau beli mesin, Mas BEP-nya Nggak bisa. itu Itu pertanyaan orang apa yang berani ngasih ya, jawaban kayak gitu itu pasti orang ya menurut saya franchise. bullshit itu. Bullshit itu. Kita Nggak enggak mungkin. kita tuh enggak jual Enggak, franchise. bukan Sini franchise. enggak ada jual franchise. Enggak. Kalau semua mau kalau mau kita jual franchise baru orang-orang tanya aja sama kita, Mas BEP-nya berapa? Nanti saya reng-rengin. Ya. Saya kasih sistem, saya kasih macam-macam. Saya itu nggak butuh. Kita tuh pokoknya beli mesin, diajarin. Ya. Mas basicnya apa, ininya apa, oh berarti spesial. Ya. Kan gitu aja. Dipikirlah matang-matang lah. Terus kalau misalnya mau tanya ini, misalnya mau tanya eh press list jasanya itu berapa, kita kasih. Kasih. Iya toh, misalnya Kasih. satu rangka itu habisnya bubuknya berapa kilo, kita kasih semua kok. Iya. Nah, tergantung nanti situ mau apa namanya itu cara marketnya gimana udah terserah monggo. Semisal ini untuk rangka kan di 800 kalau untuk Ya. di powder coating. Ini Ya. area Solo dan Jawa Tengah. Kemarin ada yang beli orang Surabaya. Nyatanya orang Surabaya itu kasih 1,7 ya Nggak laku. masalah. Ya kan memang Yang nggak ada Bandung masalah pun juga kan. mau kasih tinggi nggak masalah. Nggak semuanya terus maksudnya dikasih harga sama gini. Kalau kira ekonominya perekonomian tumbuhnya emang lebih besar, Ya. emang segmennya marketnya juga lebih hebat kan. Tiap daerah kan beda-beda. Iya, nggak terus habis gitu. Segmennya beda. Kita rekomendasikan bener ya. Arahnya ke Betul. sini. Betul. Kalau otomotif seperti ini, Mas belum punya sosial media, tapi kan nggak mungkin rata-rata Mas sosial media seperti apa? Ayo buat konten sekalian, Ya. kan kayak gitu. Terus kita nggak ada sistem terikat, Mas kayak yang franchise bilang BEP itu pertanyaan sulit lah ya. Orang Ya, dari itu mustahil banget. ya mustahil. Nggak mungkin. Itu tuh Ya mustahil. kalau istilahnya orang Jawa kebejan ya, Ya. misalnya pas ngomong itu adalah istilahnya kamu bisa BP sekian tahun nanti untungnya sekian, nah itu kan nggak mungkin banget. Nggak ada. Itu orang tipu-tipu. Itu hanya orang-orang penjual franchise. Dan kita nggak penjual franchise. Punya komunitas, suka, buka powder coating, ya sudahlah, pastilah. Orang-orang marketnya di situ sebenarnya. Lagian juga gini kok. Zaman sekarang, era sekarang itu kan apa kita mau promosi itu udah gampang. Gampang. Gampang banget sekarang mau ke media yang apa tok-tok yang apa itu kan gampang tuh, tinggal masuk situ, tinggal dipromosi. Apalagi kan mesinnya kita itu mesin viral lah hanya konten. Loh, Betul, ini betul. kata-kata orang-orang Iya. rata-rata kan ini lagi berlomba-lomba vapor, Iya. nanti kontennya yang bagus, caranya gimana. Tapi ya mendukung juga maksudnya mobil yang bagus. Betul. Nanti powder coating juga cari konten yang bagus. Cuman itu aja. Itu tadi pertanyaannya, pertanyaan apa? Untuk masalah BEP ya. Jadi udah dijawab seperti itu. Apalagi mungkin Mas Dadang yang mau sampaikan lagi. Yang banyak yang tanya di Ya, WA itu loh. poin-poinnya yang tadi aja, maksudnya untuk pembeli mesin yang untuk pemula tadi udah kita jelaskan semua itu, kita yang jual tuh ya untuk pemula. Untuk pemula. Kecuali kalau upgrade tuh beda, maksudnya ke custom pasti. Ya, Soalnya kan nanti speknya itu udah pasti beda. itu. Nah ini ada lagi yang tanya. Banyak ini, hampir 80% lah kalau maksudnya tiap hari insan di maksudnya sosial media atau apa. Mesin powder coating, mesin vapor blasting, mesin vapor blasting, boleh nggak kredit? Nah ini Ya, biar ditanya sama Mas Dadang. kalau boleh tuh boleh. Boleh. Siapa yang larang? Tapi Iya. kan kemana sih? Oh iya. Ya bukan ke kita. Iya. Kreditnya ke leasing atau Iya. ke sana, Bang. Namanya usaha Iya, sih ya. no. Lah, emang saya tuh apa namanya itu bank Iya. kreditan rakyat. Jadi Saya enggak. bukan. Saya tuh mau bikin mesin. Iya. Kalau mau beli ya mau go cash itu. Ya, cuman Cash. makanya nggak ada Nah. di mesin powder coating pembelian apa kredit itu nggak ada. Cuman saya saran aja Ya. ini.
Ya. apa namanya itu untuk hal-hal kayak gitu nih bisa itu jangan dibikin kayak kredit ya. Ya. Nah, nanti dampaknya itu apa? Kita terlalu ngoyo kerjanya. Ya. Pasti tuh, coba aja. Kita misalnya pinjam bank ini, sekian, kita harus narjet. Nah, dampaknya nanti ke apa? Nanti kerjaan itu udah pasti. Kita ngejar setoran, kerjaan nggak bagus, Ya. yang penting apa namanya itu duit aja tapi kualitas jelek. Ya. Nah, akhirnya ke belakang udah game.